Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Putri Rahmawati, NIM 0401519041. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya di MTS Muhammadiyah 2 Patean. Hasil penelitian ini artikelnya berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah dalam Pembelajaran Matematika Siswi Kelas 7 di MTS Muhammadiyah 2 Patean. Nah, poin pembahasannya yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan saran. Nah, kita langsung saja ke pendahuluan. Next. Pendahuluan ini nanti akan berisi tentang yang pertama urgensi penelitian, berisi tentang pentingnya penelitian ini dan mengapa topik ini diambil dalam penelitian ini. Yang kedua tentang permasalahannya, berisi tentang beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga dilakukannya penelitian ini. Yang ketiga kajian pustaka, berisi tentang pendapat-pendapat para ahli serta pendefinisian kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat tentang indikator, berisi tentang indikator pencapaian dari kemampuan yang akan kita analisis, yaitu kemampuan pemecahan masalah. Next, langsung saja ke urgensi penelitian. Nah, urgensi penelitian ini, kenapa penelitian ini dilakukan? Yang pertama, konsep dan prosedurnya. Nah, melalui pemecahan masalah dapat diajarkan konsep dan prosedur matematika. Jadi penting untuk ditanamkan pada siswa. Yang kedua, pengaplikasiannya. Jadi pemecahan masalah ini merupakan tujuan jangka panjang dari pembelajaran matematika. Karena apa? Karena keterampilan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu peranan penting. Jadi sebagian besar pembelajaran matematika itu merupakan akibat dari proses pemecahan masalah. Jadi betapa pentingnya kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Itulah kenapa dilakukan penelitian ini. Next. Jadi ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Yang pertama, permasalahan PISA 2018. Jadi PISA 2018 atau Program International Student Assessment yang dilakukan di tahun 2018 menghasilkan bahwa nilai matematika Indonesia itu memperoleh sebesar 379. Sedangkan ini jauh dari rata-rata semua peserta PISA 2018, di mana rata-ratanya 458. Yang kedua, permasalahan kemampuan matematika. Jadi kemampuan matematika di kelas 7 MTS Muhammadiyah 2 Patean ini rata-rata nilai pasnya atau penilaian akhir semesternya di 2019-2020 di semester ganjil rata-ratanya sebesar 40. Jadi ini sangat rendah ya rata-ratanya ya. Nah, sedangkan menurut hasil observasi dan hasil wawancara dengan guru bahwa kurangnya kemampuan pemecahan masalah di kelas 7 MTS Muhammadiyah 2 Patean. Jadi ketiga masalah ini mengusung penelitian ini. Next. Nah, langsung saja kita ke kajian pustaka mengenai kemampuan pemecahan masalah. Jadi ada tiga tokoh, 3 sumber atau 3 buku yang kita ambil. Yang pertama Krulik dan Rudnick. Menurut Krulik dan Rudnick, kemampuan pemecahan masalah yaitu suatu proses
di mana kemampuan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman untuk memenuhi tuntutan dalam permasalahan. Sedangkan menurut Les dan Zauchevsky, bahwa kemampuan pemecahan masalah itu proses menafsirkan situasi secara matematis, melibatkan beberapa siklus berulang, mengekspresikan, menguji, dan merevisi interpretasi dan konsep matematika. Dan yang ketiga, menurut Polya, kemampuan pemecahan masalah adalah suatu proses menemukan cara di mana tidak ada cara yang diketahui dan lepas dari kesulitan ketika dalam rintangan. Jadi dari ketiga definisi ini kita simpulkan, jadi dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam matematika. Next. Nah, setelah pendefinisian kemampuan pemecahan masalah, jadi di sini ada beberapa indikator atau tahap pemecahan masalah menurut 3 ahli. Yang pertama, Polya di tahun 1988, yang kedua Krulik dan Rudnick di tahun 1980, dan yang ketiga menurut John Dewey pada tahun 1933. Nah, yang pertama menurut Polya ini tahapannya adalah pemecahan masalah, merancang masalah, melaksanakan rencana, dan melihat kembali. Yang kedua menurut Krulik dan Rudnick itu tahapannya adalah membaca, mengeksplor, memilih strategi, menyelesaikan, dan melihat kembali. Dan yang terakhir menurut John Dewey, menghadapi masalah, mendiagnosis dan menentukan masalah, menyediakan beberapa solusi, dan menguji akibat. Nah, dari ketiga ahli ini kita ambil salah satu saja, yaitu ahli yang Polya. Jadi kita ambil tahapan atau indikator pemecahan masalah menurut Polya untuk menganalisis dalam penelitian itu. Next. Jadi selanjutnya tentang metode penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Yang kedua, jenis penelitian ini menggunakan deskriptif. Jadi penelitian ini kemampuan pemecahan masalah siswa dianalisis secara kualitatif deskriptif. Yang ketiga, tempatnya ada di MTS Muhammadiyah 2 Patean. Dan yang keempat, objek penelitiannya yaitu kelas 7 khusus putri yang terdiri dari 7D, 7E, 7F, dan 7G. Karena di sekolah ini jadi terpisah antara putra dan putri. Jadi kita menganalisis kemampuan pemecahan masalahnya yang khusus siswi atau khusus siswa putri. Nah, subjek penelitiannya yaitu kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematika. Baik, jadi di instrumen ini kita menggunakan 3 instrumen yang akan kita analisis. Yang pertama, instrumen skor perolehan. Jadi nanti skor tesnya itu tes dan non tes. Tesnya itu nanti tes pemecahan masalah dan non tesnya itu wawancara. Jadi nanti kita analisis skor perolehannya. Nah, analisis ini, rubrik scoringnya ini diadaptasi dari The Analytic Scoring Scale yang dikemukakan oleh Charles, Lester, dan Capraro. Yang kedua, wawancara, instrumen non-tes yaitu wawancara. Jadi peneliti ini juga sebagai guru melakukan tanya jawab dengan siswa berupa pertanyaan yang terdapat
pada buku George Polya, How to Solve It. Karena ini analisisnya menggunakan tahapan Polya, jadi kita menggunakan buku How to Solve It yang disusun oleh George Polya untuk menganalisis dalam wawancara ini. Yang ketiga, kita menganalisis lembar jawab. Jadi kita memberikan tes berupa soal tipe open-ended yang terdapat di buku paket Mari Berlogika dengan Matematika 1 untuk kelas 7 SMP dan MTS halaman 252 soal terbuka tentang pajak. Tentang pajak yang sering ditemukan dalam permasalahan sehari-hari. Next. Jadi di hasil dan pembahasan ini kita ada dua instrumen, yaitu pertama instrumen tes dan instrumen non-tes. Jadi instrumen tesnya itu tadi dan instrumen non-tesnya itu dari wawancara. Jadi dari tes dan wawancara nanti kita analisis dan kita bahas ke pembahasan. Nah, hasil dan pembahasannya yaitu yang pertama kita akan menganalisis hasil perolehan skor siswa. Yang kedua kita akan menganalisis hasil lembar jawabnya. Dan yang ketiga kita menganalisis hasil wawancara. Yang keempat kita bahas hasil dari ketiganya tersebut. Jadi yang keempat kita membahas pembahasan. Next. Jadi ini masalahnya, masalah atau soal yang kita berikan. Jadi diberikan permasalahan seperti ini. Keluarga Almira makan di food court di Mall Indira. Sedangkan mereka memilih kedai makanan yang tepat. Kedai ayam Mbak Yani menawarkan paket ayam 1, yaitu berisi nasi, ayam, lalapan, dan teh manis dengan harga Rp22.000 dengan harga belum termasuk PPN 10%. Nah, yang kedua, kedai ayam Bu Yani menawarkan paket ayam 1, paket yang sama isinya nasi, ayam, lalapan, dan teh manis dengan harga Rp25.000 dengan harga sudah termasuk PPN. Yang pertama itu belum termasuk PPN 10%, yang kedua sudah termasuk PPN. Nah, jadi dipandang dari sisi harga, kedai manakah yang tepat untuk keluarga Almira? Next. Jadi ini perolehan skor siswanya. Jadi kita analisis tiap tahapnya. Jadi tahap yang pertama indikatornya itu skor maksimalnya 2. Tahap yang kedua indikatornya skor maksimalnya 2 juga. Tahap ketiga skor maksimalnya 4 dan tahap keempat skor maksimalnya 2. Jadi di 4 kelas itu terdapat siswa sekitar 83 siswa. Jadi total skornya 166 di indikator pertama, kedua, dan keempat. Sedangkan indikator ketiga total skornya itu 332. Nah, perolehan skor siswanya seperti ini. Jadi indikator pertama ini dapat 106, indikator kedua dapat 125, indikator ketiga itu dapat 220 dan indikator keempat dapat 131. Jadi setelah di persentasenya seperti ini ya. Persentase indikator pertama itu 63,85% dengan kategori cukup, dan indikator kedua 75,3% dengan indikator kategori bagus, dan indikator ketiga itu
persentasenya 66,26% dengan kategori cukup, dan yang indikator keempat persentasenya 78,91% dengan kategori bagus. Jadi dari perolehan skor siswa ini, jadi sebagian cukup dan sebagian bagus ya. Jadi tidak sepenuhnya bagus di kemampuan pemecahan masalah siswi ini. Next, kita analisis satu-satu. Yang indikator pertama ini memahami masalah. Indikator memahami masalah itu persentase pada indikator pertama kemampuan pemecahan masalah matematika menghasilkan 63,85%. Yang kedua itu indikator merencanakan. Persentase pada indikator kedua kemampuan pemecahan masalah matematika mendapatkan persentase 75,3%. Dan indikator ketiga yaitu menjalankan rencana. Persentase pada indikator ketiga kemampuan pemecahan masalah matematika menghasilkan 66,26%. Dan yang keempat memeriksa jawaban. Memeriksa jawaban pada indikator ini, persentase pada indikator yang keempat atau indikator memeriksa jawaban ini kemampuan menghasilkan persentase 78,91%. Next. Nah, selanjutnya analisis lembar jawab. Jadi ini ada lembar jawab 1 dan lembar jawab 2. Nah, lembar jawab 1 kita lihat ini terdapat diketahui, ditanyakan dan dijawab. Akan tetapi ini tidak ada analisis yang indikator pertama. Jadi tidak dijelaskan apa permasalahannya dan dia langsung ke indikator ketiga yaitu hitung-hitungannya, dan itu pun dia tidak benar dalam menghitungnya. Dan indikator yang keempat yaitu indikator melihat kembali, dia tidak menyimpulkan dari permasalahan ini. Berbeda dengan lembar jawab yang kedua. Nah, lembar jawab yang kedua ini dia kedai Mbak Yani. Dia langsung ke kedai Mbak Yani. Jadi dia sudah mengetahui bahwa kedai Bu Yani ini dengan harga 25.000 sudah termasuk PPN. Jadi dia hanya menghitung yang kedai Mbak Yani. Jadi langsung 24.200. Akan tetapi di situ ada kesimpulannya. Jadi kedai yang paling tepat buat keluarga Almira adalah kedai ayam Mbak Yani. Next. Di lembar jawab ketiga, di lembar jawab ketiga ini dia merencanakan satu-satu. Yang pertama ini dia merencanakan yang kedai Bu Yani, dan ini dia yang kedai Mbak Yani, ini yang kedai Bu Yani. Jadi dia merencanakan satu-satu dan hitungannya juga benar, dan indikator keempatnya itu kesimpulan dan melihat kembalinya dia juga dijelaskan di sini. Nah, yang lembar jawab keempat sama seperti lembar jawab ketiga ya. Jadi dia merencanakan yang kedai Mbak Yani yang dihitungnya seperti apa, kedai Bu Yani cukup ditulis 25.000, dan yang terakhir dia terdapat kesimpulannya. Itu artinya dia menggunakan kemampuan pada indikator keempat yaitu indikator melihat kembali. Next. Nah, jadi ini hasil wawancaranya. Jadi terdapat tiga percakapan yang saya record. Yang pertama, percakapan pertama ini seperti ini. Apakah kamu paham dengan permasalahan yang ada di soal itu? Ya Bu, keluarga Almira memilih 2 kedai yang berbeda untuk dikunjungi.
Kedai apakah itu, Bu Yani dan Mbak Yani? Sekarang coba kamu lihat apa perbedaannya antara kedua kedai itu. Baik Bu, jadi ini percakapan antara guru dan siswa atau peneliti dengan objek penelitian. Jadi di percakapan pertama ini kita lihat bahwa siswa pertama ini bisa menganalisis atau bisa menggunakan kemampuannya di indikator pertama. Nah, yang percakapan kedua bisa dilihat. Bu, bolehkah saya bertanya sesuatu? Ya, ada apa? Apakah kedai Bu Yani dan Mbak Yani merupakan kedai yang berbeda? Jadi belum sempat guru menjawab, teman sebangkunya membantu menerangkan. Jadi teman sebangkunya atau siswa ketiga ini menerangkan, beda kan ya Bu, kalau kedai Mbak Yani pemiliknya masih muda, sedangkan kedai Bu Yani pemiliknya sudah tua. Jadi di percakapan pertama dan percakapan kedua, akan tetapi di percakapan kedua itu sudah menuju ke merencanakan selanjutnya, jadi sudah masuk ke indikator kedua. Nah, pada percakapan ketiga bisa dilihat apakah kamu menemukan masalahnya. Ya Bu, memilih kedai yang lebih murah yang mana? Lalu langkah apa yang harus kamu lakukan? Menghitung besar pajak jika terdapat persen PPN-nya. Jadi jawaban yang pertama itu dia sudah memahami indikator pertama, memilih kedai yang lebih murah yang mana, dan yang jawaban yang kedua menghitung besar pajak jika terdapat persen PPN-nya. Jadi dia sudah mengetahui dan merencanakan rencana apa yang selanjutnya akan dia lakukan. Jadi dia sudah mampu menggunakan indikator keduanya atau tahapan keduanya. Lalu bisakah kamu selesaikan? Bisa Bu, menghitung harga beserta pajaknya dengan cara seperti sebelumnya kan? Berarti ini sudah masuk indikator ketiga. Ya betul, apakah ada kesulitan? Sudah saya hitung harga pada kedai Mbak Yani, tapi tidak saya temukan persentase di kedai Bu Yani. Jadi dia juga menggunakan indikator keempat, yaitu melihat kembali. Jadi jika kedai Bu Yani sudah termasuk pajak, apakah kamu perlu menghitung pajak? Oh iya Bu, baik, terima kasih. Jadi dia sudah memahami bahwa yang Bu Yani itu tidak perlu menghitung pajaknya karena dia sudah termasuk pajak. Selanjutnya tentang pembahasan. Jadi kita bahas menurut beberapa percakapan dan lembar jawab tadi, menurut analisis tadi. Jadi kita bahas bahwa mayoritas siswa itu memahami permasalahan yang diberikan. Namun, terdapat siswa yang tidak paham sama sekali permasalahannya, atau sebagian siswa dapat merencanakan penyelesaian masalah meskipun dibutuhkan seperti pertanyaan pancingan dari gurunya. Nah, jadi sangat sedikit yang menjabarkan penyelesaian dari permasalahan secara rinci. Selain itu, terdapat beberapa anak yang menyelesaikan permasalahan tersebut hingga indikator yang ketiga. Dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi pada indikator keempat, yaitu indikator melihat kembali, ia meragukan kemampuannya dalam melihat kembali atau mengoreksi pekerjaannya. Next. Nah, dari penelitian ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa persentase kemampuan pemecahan masalah siswi kelas 7 MTS Muhammadiyah 2 Patean yang pertama, pada indikator pertama itu persentasenya 63,85%, pada indikator kedua 75,3%, pada indikator ketiga 66,26%, dan pada indikator keempat, indikator keempat 78,91%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah 2 Patean dalam keseluruhan indikator itu tidak sepenuhnya bagus. Namun sebagian cukup. Jadi sebagian bagus, sebagian cukup. Next.
Jadi dari penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa saran. Yang pertama, untuk guru. Untuk guru lebih baik melatih siswa dalam mengerjakan permasalahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Karena apa? Kemampuan pemecahan masalah matematika ini sangat penting dalam pembelajaran matematika. Nah, urgensinya sudah disampaikan dalam pendahuluan tadi. Dan yang kedua, untuk siswa harus selalu berlatih kemampuan pemecahan masalah matematika dan selalu mendiskusikan masalah dengan siswa dan guru agar mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Dan yang ketiga, untuk peneliti lain agar dapat menjadikan permasalahan ini sebagai latar belakang dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Jadi masih banyak kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang harus kita tingkatkan, yang harus kita analisis dan harus kita kembangkan. Jadi terima kasih. Yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.